Harus satu putaran. Mungkin karena ada anaknya juga ya, jadi bisa saja karena takut kalah. Indonesia itu bukan Jokowi. Kali ini saya bersama dengan seorang aktivis. Bisa dikoreksi dulu ini. Terus? Lebih tepatnya bukan aktivis, tapi gelandangan politik saja kayaknya lebih pas kepada diri saya itu. Mas. Gelandangan politik yang pemerhati demokrasi. Iya, pengamat demokrasi. Karena bagi saya itu tugas dari warga sipil cuma dua. Yang pertama adalah mengamati situasi politik Indonesia, kemudian membicarakannya di warung kopi. Itu tugasnya kita. Itu saja. Makanya saya mengaklaim diri saya sebagai gelandangan politik karena tugas saya hanya mengamati situasi politik lalu membicarakan di warung kopi. Enggak ada kepentingan kira-kira ini, Mas. Ya, nothing tulus, man. Apa kepentingan politik kita itu? Karena hal yang menarik saat ini, tahun 2024 ini kan hiruk pikuknya Pilpres. Ya, memang lagi gencar-gencarnya ini. Apalagi ini di bulan Februari ya, Mas. Di mana kampanye sudah mulai beriringan dengan berbagai macam dan metode jenis kampanye. Di situ kemudian dengan saring tebar isu, saring serang sana serang sini. Dari kacamata gelandangan politik nih. Ya, gimana? Kenapa isu yang tersebar harus satu putaran? Itu dia. Itu yang menjadi pembicaraan kami para gelandangan politik itu, Mas. Ketika kita membicarakan dan mengamati situasi politik Indonesia, kemudian kita mendiskusikannya di berbagai macam warung kopi yang tersebar di seluruh Nusantara Raya ini, itu seolah-olah dari birokrasi itu menekan untuk 3 kandidat itu satu putaran di situ. Lah, lantas kenapa harus satu putaran kan di situ pertanyaannya? Kenapa tidak 2 putaran ataupun 3 putaran? Kan seperti itu. Lah, sedangkan dalam regulasinya di dalam KPU itu kan memperbolehkan adanya 2 putaran. Ada 2 putaran. Terus kalau menanyakan tentang pendapat saya kenapa harus 1 putaran, bagi saya itu sah-sah saja. Itu kan strategi dari masing-masing paslon dalam memenangkan pemilihan presiden pada 2024. Hingga akhirnya sampai presiden turun tangan gitu? Kalau itu presiden turun tangan itu mungkin hanya sebatas mengamankan APBN saja, Mas. Selebihnya? Tapi tidak selebihnya hanya atau mungkin karena ada anaknya juga ya, jadi khawatir takut kalah gitu ya. Iya, makanya. Karena kalau dari kacamata kami pengamat politik yang notabene adalah gelandangan, karena kalau pengamat politik kan biasanya terafiliasi dengan salah satu paslon ataupun salah satu partai politik lah. Kalau saya itu pengamat politik yang masih gelandangan lah bahasanya. Jadi ketika presiden itu turun tangan, bisa saja karena takut kalah. Karena di putaran kedua, kacamata kami mengatakan ketika ada putaran kedua, otomatis ada salah satu pihak yang akan berkoalisi di situ. Lah, jadi akhirnya ada ketakutan gitu ada ketakutan. Kalau memang paslon ini mengatakan dia sudah pede dengan 1 putaran menang, kenapa harus takut ada putaran kedua? Kan di situ. Betul itu, Mas. Iya kan? Semisal kalau dari analisanya salah satu paslon ini mengatakan kita bisa 1 putaran nih, Mas. Ya kan? Kita bisa nih 1 putaran bahwa menang di 1 putaran. Kalau dia masuk ke putaran kedua dengan nominal yang sama kan masih sah-sah saja. Terus. Kenapa harus takut? Karena apa? Paslon ini itu tidak dekat dua paslon yang lainnya. Selain persoalan anggaran dan persoalan dinamika yang lain, kira-kira baiknya 1 putaran dan 2 putaran ini efek utamanya, efek counter efeknya ke presiden itu apa sih? Padahal apa ya? Itu kan dinamika masyarakat, permainannya masyarakat, permainan demokrasi. Iya. Kalau kami melihat kenapa Pak Presiden beserta dengan kekuatannya itu menginginkan 1 putaran, ada kaitannya mungkin dengan pembangunan IKN itu, di mana APBN negara kita ini kan difokuskan kepada IKN. Nah, daripada untuk membiayai politik 2 putaran, lebih baik politik 1 putaran, sisanya untuk membiayai IKN. Tapi itu kacamata kita. Dari kacamata gelandangan. Dari mata gelandangan mungkin.
ya kan? Karena berarti kita harus cari apa ya? Counter take-nya dari gelandangan ini apa itu? Elit politik. Berarti cari counter take-nya elit politik ya. Karena saya melihat dari beberapa paslon yang ikut kontestasi pada tahun 2024 ini, itu kan mayoritas itu sudah siap, mau 1 putaran 2 putaran itu sudah siap. Sudah siap. Hanya 1 paslon saja yang takut masuk putaran kedua. Karena takut ada indikasi bareng gitu ya. Tidak hanya kampanyenya saja 1 putaran, tapi ada tindakan-tindakan yang memang sifatnya adalah nyata untuk upaya-upaya, dalam bentuk upaya untuk dikatakan bahwa Pilpres ini harus 1 putaran di situ. Gini Mas, yang paling juga yang harus dipikirkan juga matang-matang, mungkin juga kita analisa bareng. Kenapa presiden saat ini mengkampanyekan 1 putaran serta dirinya yang turun langsung? Apa kalau menurutku kalau cuma masalah karena anak, ya itu kan bukan hal yang ini, atau jangan-jangan memang untuk mengamankan posisi relasi presiden yang menjabat saat ini. Mungkin secara pribadi Mas ya, aku melihat presiden kita kali ini adalah beliau merancang program kerja. Itu kan ada program kerja. Dan ada siap yang melanjutkan ini gitu. Lah, yang siap melanjutkan itu kan hanya ada beberapa paslon lah. Tidak semua paslon itu kan sepakat untuk melanjutkan program kerja di situ. Tapi kalau melihat kacamata ini Mas, Indonesia itu bukan Jokowi. Ya benar, Jokowi cuma presiden. Itulah dinamika politik di mana seorang pemimpin terpilih secara konstitusi berdasarkan demokrasi itu kan punya wewenang penuh untuk melanjutkan atau tidak. Ya. Iya kan? Disitulah. Maka seolah-olah dari birokrasi saat ini itu menganjurkan bahwa siapa yang mau mendukung programnya, melanjutkan programnya, maka kita dukung. Berarti presiden ini mempunyai kekhawatiran yang luar biasa ya. Kalau kacamata aku pribadi dengan situasi seperti ini, terlihat bahwa Pak Jokowi itu selaku Presiden Republik Indonesia itu siap membantu salah satu paslon ketika salah satu paslon atau paslon tersebut itu mau melanjutkan program-programnya di situ. Ya kira-kira presiden kita itu kan juga manusiawi sih. Masa sebegitu yakinnya. Padahal kalau kamu tahu itu kan pernah berhadap-hadapan lawan sengit itu. 2 kali berhadap-hadapan. Lah ya makanya. 2014, 2019 ya toh. Lah dan selama aku hidup baru tahu adanya nama teori rekonsiliasi. Nah, ya. Ya toh. Selama aku hidup. Karena sedikit sepengetahuan saya terkait teori politik, oposisi itu kan cuma ada 2. Oposisionis dan oposisi loyal di situ. Yang oposisionis. Oposisionis adalah oposisi yang memang mengawal. Oposisionis itu adalah oposisi yang memang menginginkan untuk menjatuhkan kepemimpinan. Dengan cara apapun, untuk menjatuhkan lah. Sederhananya seperti itu. Kalau oposisi loyal itu adalah oposisi yang mengawal seorang pemimpin agar sebagaimana mestinya dia berlaku atau bekerja sesuai dengan visi misi yang dia kampanyekan di situ. Oh, artinya ini dikawal. Dikawal sikat bentuknya. Tapi 2019 teori rekonsiliasi itu muncul di situ. Dan di hari ini dari lawan politik menjadi kawan politik, kemudian membantu untuk berpolitik kemenangan paslon tersebut. Itu kacamata kita. Kacamata kita. Gelandangan politik. Gelandangan. Karena bagi saya kenapa enaknya jadi gelandangan? Kita bebas mau ngomong apa saja, Mas. Artinya kalau bisa ini kata-kata Tan Malaka itu parlemen jalanan lah ya. Ya, parlemen jalanan di situ. Jadi kalau melihat situasi Indonesia seperti ini, Indonesia bukan milik Jokowi. Sepakat atau enggak? Ya iya. Indonesia itu bukan milik Jokowi. Milik kita bersama. Milik rakyat Indonesia. Ya sih. Yang edit apa yang bawah nih? Ya semuanya. Yang bawah nggak pernah dapat apa-apa. Semuanya kayaknya. Indonesia itu milik semuanya, ya kan? Lah Indonesia tidak hanya milik Jokowi.
Kalau yang melanjutkan, kalau kandidat, kalau melihat Pilpres tahun ini, itu seolah-olah yang mau melanjutkan program kerja birokrasi yang sudah ada, maka itu didukung. Lah sebelum Pak Jokowi ini itu kan ada berbagai macam presiden juga. Dan saya yakin program kerjanya pun menarik-menarik dan bagus-bagus juga untuk dilanjutkan. Persoalan seseorang itu kan ada ini ya, setiap seumpama nih saya nyalon presiden, kamu sudah jadi presiden, sekalipun ada bahasa bahasa melanjutkan, otomatis ada nuansa hal yang mau diubah. Kenapa ada seperti itu, Mas? Kita lihat. Kamu tahu nggak itu antara Jokowi sama Prabowo itu beda banget loh secara psikologinya, apanya, kebiasaannya. Bertolak belakang. Jokowi tukang kayu, Prabowo tukang militer, bisa jadi tukang militer, ya kan? Pak Jokowi itu adalah berlatar belakang pengusaha. Iya. Terus Pak Prabowo itu berlatar belakang militer. Itu kan dua unsur yang warga sipil dan militer, walaupun Pak Prabowo sekarang sudah jadi sipil. Iya. Di situ. Tapi kan terlahir berproses dengan cara yang berbeda. Mas, bener nggak di situ? Lah, kenapa seperti itu? Kita buka hari ini. Atau enggak, jangan-jangan karena anaknya aja jadi wapres. Kenapa seolah-olah bahwa kalau untuk anaknya jadi capres itu persoalan lain dulu lah. Kita bahas yang lain dulu. Ini kita berbicara kondisi Indonesia saat namanya ini. juga orang tua mengamankan. Ya, kalau menurut enggak, aku punya cerita nih. Gimana? Kalau di ayah-ayah kita tuh ya, kalau dalam satu keluarga kita duduk di meja makan, kan pasti tanya, anakmu kerja apa? Anakmu jadi apa? Iya. Jangan-jangan karena itu sehingga Pak Presiden ini, wah gencarlah turun, membantu. Itulah budaya-budaya yang terbentuk di Indonesia, Mas. Dengan membantunya Pak Presiden itu sebenarnya ada banyak hal yang terlewati, yang dilupakan oleh Presiden dengan statement awalnya. Iya kan? Iya, memang benar. Jadi kalau melihat orang tua dengan anak, itu kan fenomena ini sering terjadi. Tidak hanya kepada keluarga presiden di situ. Iya. Semua aspek kehidupan, anak bapaknya guru ya menginginkan anaknya untuk jadi guru. Tapi panggungnya saat ini kan berada di Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya memang, karena itu kan percontohan dari keinginan orang tua yang diimplementasikan kepada anak di situ. Sederhananya kita bisa mengetahui dari berbagai macam kehidupan lah. Misalkan orang tuanya adalah guru, ya kan, menginginkan anaknya jadi guru, dengan mengarahkan prosesnya kan. Oke. Yang kedua, misalkan orang tuanya adalah tokoh masyarakat. Ya sih, anaknya diarahkan mengarahkan untuk menjadi tokoh masyarakat juga di situ. Kalau apa ya, aku masih belum aku melihat negeri ini sebagai negeri permainan. Karena apa? Saya melihat sosok sebagai capres ataupun cawapres itu dengan orang yang benar-benar sesuai gitu loh. Karena ini memimpin jutaan masyarakat, coy. Memang. Tapi kita lihat kenapa seolah-olah birokrasi hari ini itu adalah siapa kandidat yang mau melanjutkan program, maka itu yang didukung. Itu kan fenomena hari ini. Ya, Kenapa buah pikir itu muncul? Kenapa? Ya masalahnya kan program itu kan belum tentu baik. Membangun IKN aja itu ada berapa hektar tanah? Sebelum kata Rocky Gerung, iya. Kera-kera di sana itu terbirit-birit, dia cari rumah yang baru. Memang, ya kan, ada berapa ekosistem yang dirusak di sana kan. Kalau kita berbicara ekologi lah, ada berapa ekosistem yang dirusak. Tapi tidak di situ, Mas. Titik poinnya itu bukan di situ. Pernah tahu yang namanya Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang, RPG? Ya, RPG apa itu? RPG Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Jangka Panjang itu RPJPN. RPJMN lah. RPJPN kita itu habis di tahun 2023. Terus sekarang mau memunculkan anaknya. Launching di tahun 2024. Berharap anaknya jadi superior. Oke. Karena untuk Indonesia Mas, anak muda gitu. Ya, seperti itu. Nah, kenapa akhirnya kalau melihat fenomena politik Indonesia ke belakang ya sih.
presiden itu wajib mentaati RPJPN yang sudah ada, tidak ada pendiktian seperti yang mau melanjutkan program saya maka saya dukung. Itu karena sudah ada aturan yang mengatur tentang itu. RPJPN mengatakan bahwa Indonesia harus seperti ini. 30 tahun ke depan Indonesia harus dibentuk seperti ini. Lah, tapi fenomena di tahun 2023 RPJPN kita itu habis di tahun 2023. Launching kembali 2024. Ketika launching kembali di tahun 2024 yang membahas kan otomatis dewan-dewan yang sekarang ini. Dengan presiden yang sekarang ini. Betul. Lah, itu titik poinnya. Kenapa birokrasi saat ini menginginkan programnya terus berlanjut agar bisa dibahas di draft RPJPN di periode ke depan. Artinya sampean setuju? Setuju tidak setuju itu tergantung penilaian saya, tergantung penilaian seseorang kan. Ya enggak, aku tanya, artinya kamu setuju nih satu putaran nih? Untuk satu putarannya secara pribadi kurang sepakat saya. Karena seolah-olah menggunakan semua cara. Tapi kalau dikaitkan dengan hal-hal yang barusan yang kamu katakan itu, artinya kamu setuju kan? Gamblangnya itu setuju kalau kan? Untuk melanjutkan program, kalau untuk melanjutkan program, setuju. Secara pengamatan saya hari ini, ya ada beberapa aspek yang saya sepakat. Kira-kira aspek apa aja itu Mas Adam? Ada beberapa aspek yang memang saya sepakati. Pertama, kalau melihat dari program kerja birokrasi saat ini yang masih memimpin dengan memindahkan ibu kota negara itu ke Pulau Kalimantan, itu saya sepakat, Mas. Sepakat. Sepakat bahwa IKN itu harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Dengan sudut pandang tidak harus satu putaran. Iya. Maksudnya di sini. Nah, ini titik poinnya itu di sini. Tidak harus satu putaran, ya kan? Kenapa undang-undangnya kan sudah terbentuk tentang tentang pembangunan IKN itu. Cuman kan dalam pembangunannya kan seolah-olah memaksakan. Lah, karena ada hambatan pembangunan itu sehingga efektif efisiennya adalah pemilihan presiden ini harus satu putaran. Tapi kenapa takut harus satu putaran di situ? Itu pertanyaan besarnya ya. Pertanyaan besarnya di situ. Kenapa harus satu putaran? Pembangunan IKN itu kan bisa dilanjutkan. Yang penting siapapun aja presidennya sebenarnya bisa ya dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, tidak harus sekarang ini kan. Kalau kita melihat itu loh. Bahkan paslon 03 itu juga bisa melanjutkan, yang tidak baik dirubah kan gitu. Iya, itu kan wajar saja. Yo, kalau seorang pemimpin sudah bisa didikte. Kamu sepakat nggak kalau ini sebenarnya memang arogansi personal nggak sih? Ada indikasi ke sana, ada indikasi ke arah sana. Kalau kita melihat itu ada kayak indikasi personal di situ. Jadi seolah-olah birokrasi saat ini pengen memimpin Indonesia selamanya gitu. Ya sampai dia mampu, semampunya. Ya aklamasi aja ya jadi ya jadi kalau kerajaan. Seperti itu ya mungkin itu paling tepat. Itu mungkin paling tepat. Itu kan bahwa demokrasi itu kan kekuasaan dibatasi hanya 2 periode. Maka untuk melanjutkan kekuasaannya itu dengan cara seperti apa? Dengan cara menjadikan seorang pemimpin negara yang sesuai dengan otak pemikirannya di situ. Dengan menyelipkan nama anak gitulah ya. Ya, entah menyelipkan nama anak, entah menyelipkan kader, entah menyelipkan siapapun itu. Itulah di situ. Tapi kita bayangkan, Mas, kalau presiden itu sudah bisa didikte. Untuk IKN aku sepakat, tapi ada beberapa aspek lain yang memang kurang sepakat di situ. Kenapa? Kalau seorang presiden itu tugasnya hanya membangun infrastruktur, itu kan prestasinya menteri. Walaupun memang menteri itu adalah pembantu presiden. Iya kan, anunya menteri juga bisa dikatakan perolehan presiden. Itu kan pemilihan presiden. Tapi kan yang memikirkan secara matang itu kan menterinya. Menteri, ya. Di situ, ya kan? Artinya ya memang kalau memang infrastruktur berjalan lancar, pembangunan merata dan yang lain, itu kan kerja-kerjanya menteri. Kamu ngelihat ada sisi nepotisme enggak di fenomena hari ini? Fenomena perpolitikan, capres, cawapres dan segala macamnya itu. Kalau aku melihat secara budaya, aspek budaya lah. Itu ada karena menginginkan anaknya untuk menjadi wakil. Nepotisme ya. Iya. Tapi kan aturan itu ditempuh.
Iya. Itu kan kacamatanya berbeda, Mas. Kalau kita pakai kacamata aturan atau kacamata hukum itu kan sah. Sah Iya, kalau sah. secara hukum. Secara hukum. Cuman kan hati nurani ini seolah-olah menolak gitu loh. Ya, Seolah-olah menolak. Maka selain tentang pembuatan aturan hukum itu, otomatis kan harus ada hati nurani yang dirasakan lah ya. Iya, Ada aspek sosial, yuridis, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan di situ. Tidak hanya membuat sebuah peraturan di sana. Kalau memang nepotisme, ya ada jelas presiden menginginkan anaknya untuk menjadi wakil. Kacamata itu saja dulu. Iya, Presiden. makanya aku heran juga itu dengan fenomena yang terjadi saat ini. Sisi nepotismenya itu sudah digalakkan dari sekarang dan itu terbuka diketahui oleh orang. Mungkin pendapatku bakal diserang banyak orang, Mas. Gimana? Kita lihat seperti ini. Ketua MK pada saat itu kan paman itu kan baru, Mas. baru ya. Jadi ya, paman sebelum itu paman, baru. sebelum paman, ya kan. Anwar Usman itu kan memang prestasinya banyak. Dia hakim karir dari Mahkamah Agung. Ya sih. Kemudian Pak Presiden punya adik perempuan yang dijodohkan dengan Ketua MK. Sebelum, kalau melihat kacamata itulah ya, fenomena itu kita lihat, kita nilai. Silakan kalian counter lah pendapat saya di sini. Silakan untuk biar netizen nanti yang ini, biar netizen saja yang menilai. Tapi ini kacamata gelandangan Tapi politik. jangan kabur gelandangan ini ya. Tidak kabur saya. Silakan. Maksudnya gini, aku melihat dari 2019 sampai sekarang. Ya sih. Pak Jokowi itu simpatisannya banyak. Ya. Banyak banget. Iya. Ya sih, ya kan. Banyak banget. Sampai pada titiknya, ya sih. Di awal-awal Mas Gibran itu tidak tertarik di politik. Iya, Tidak tertarik. Pun dengan adiknya Mas Kaisang. Dia bisnismen katanya. Di bisnismen, yang satu adalah penjual martabak. Mohon maaf, karena memang faktanya menjual martabak. Iya, markobar itu. Salah atau tidak kalau saya menyebutkan itu tukang martabak? Benar, ya sama kan? pisang goreng itu. Lah, yang adiknya adalah penjual pisang. Ya kan, penjual pisang. Iya kan pas sekarang pisang Indonesia, PSI. Oh iya. Ya itulah. Jadi maksudnya dua fashion yang aku melihat di awal-awal Mas Gibran dan Mas Kaisang yang muncul di media itu kan seolah-olah apa sih gitu, saya fokus usaha, saya bikin catering, saya bikin usaha martabak, saya bikin usaha pisang pisang, saya bikin usaha berbagai macam usaha yang dikelola oleh anaknya. Kemudian pada detik-detik akhir kepemimpinan bapaknya, ya kan, disiapkan untuk menjadi politisi selanjutnya. Ya berawal dari wali kota ya. Berawal dari wali kota, kemudian dilanjutkan adiknya menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia di situ. Itu kan seolah-olah langkah-langkah yang disiapkan untuk finalnya adalah 2024 ini. Iya, dengan menjodohkan adiknya dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Hingga akhirnya ada hasil nih sekarang nih. Ada hasil lah. Tapi kan berbicara politik itu kan terkait tata cara perebutan kekuasaan, Mas. Iya, tergantung bagaimana persepsi dan kita cara membahasakan kan itu. Di situ. Makanya kan ini kan beberapa paslon juga mengatakan etik dan etik kan. Padahal kan secara politis ya sih bagaimana cara untuk mencapai suatu tertentu atau posisi tertentu. Kamu bicara etik lagi nih. Minum dulu kayaknya Mas ya. Iya, minum dulu. Itu kayaknya bagus untuk mengasah pikiran. Bicara etik ya. Ini lagi-lagi urusan dengan wapres nih. Iya. Calon wakil presiden, ya kan? Yang banyak dianggap melanggar etik dan segala macam. Oke. Dalam hal ini yang melanggar etiknya itu siapanya? Ya fenomena yang terjadi katanya di MK atau yang lain gitu kan. Memang kita itu kadang terpenjara dengan yang melanggar. Kamu setuju nggak hal itu dianggap melanggar etik adanya Mas Gibran maju? Yang melanggar etik itu kan ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusinya. Iya. Karena ada kode etik yang berlaku. Kode etik yang berlaku. Iya, cuma ketua mahkamah yang melanggar, itu kan ada yang mendasari kenapa dirinya harus melanggar. Iya nggak sih? Ya itu kan sudah diproses secara etik oleh Dewan Etik MK itu diputuskan bahwa
Pak Ketua Mahkamah Konstitusi ini melanggar etik di situ. Tapi kan produk hukumnya tidak bisa kita pungkiri itu. Sah itu ya. Sah karena itu sifatnya final dan mengikat. Di situ. Tapi itulah celah kita, ngerti gak? Sistem hukum di kita itu memang tumpang tindih, Mas. Iya. Tumpang tindih. Banyak celah di situ. Itulah yang disayangkan. Kenapa 3 presiden ini tidak meletakkan visi misinya di paling awal untuk pembenahan sistem hukum dulu. Tapi sudah membahas food estate, membahas makan siang, membahas tentang kemiskinan. Sedangkan sistem hukum itu ditaruh di nomor yang terakhir. Berarti harusnya sistem hukum yang pertama dulu ya? Ya harusnya kan aturan dulu ini. Sistem hukum dulu kita perbaiki semua. Itu kan tidak ada lagi fenomena seperti itu akhirnya. Itu kan sebuah celah. Apabila ada aturan yang kita tidak sepakati. Enggak, maksudnya itu yang tadi yang masalah etik tadi itu kan aturannya sah diketok palu kan. Ketok palu. Cuma kan prosesnya mungkin ya. Ya itu prosesnya. Itu yang melanggar etik itu kan siapanya? Berarti MK saat ini palunya itu bertebaran kemana-mana nih. Ya. Udah hancur berkeping-keping ya? Itu berkeping-keping lah mungkin. Nah, iya kan? Maksudnya gini Mas. Kita bahas secara putusan saja Dewan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu ya kan. Itu kan sudah menyatakan bahwa Ketua MK yang periode saat ini saat itu adalah terbukti pelanggar etik kan. Iya. Selesai kan. Pembahasan selesai karena itulah etiknya kena. Tapi kan Mas Gibran ini nggak bisa jadi korban dari pelanggaran etik itu. Maksudnya tidak bisa diklaimkan bahwa Mas Gibran juga melanggar etik. Tidak. Terus? Yang melanggar etik itu kan Ketua Mahkamah Konstitusinya. Iya, tapi kan Gibran beserta keluarganya itu ya kan, yang mendasari adanya politik hingga akhirnya jalannya sebuah konstitusi termanipulasi. Nah, disimpulkanlah bahwa dalam dunia demokrasi saat ini yang bermain adalah dunia nepotisme. Ya, memang kan ada unsur nepotismenya. Karena apa? Ya kan? Jadi gini loh Mas, kita tahu tupoksi dari masing-masing kekuasaan itu. Iya. Ya kan? Presiden tidak mungkin merubah undang-undang. Iya. Ya kan? Maka ketika ada undang-undang yang memang apapun kepentingannya lah ya, itu kan ada upaya di situ. Apalagi kalau bicara undang-undang saat ini, bikin lagi peraturan. Tapi enggak. Kalau yang ini bukan bikin peraturan sih, mungkin cuma mengatakan gitu loh. Cuma mengatakan kalau presiden beserta menteri nggak apa-apa berkampanye dan memihak. Ini pertanyaan hal yang harus dijawab. Pernyataan presiden nggak apa-apa bermihak, ikut kampanye presiden beserta menterinya. Pernyataannya nanti minta tolong dimunculkan di tayangan. Siap. Presiden itu seperti ini statementnya di sini. Kalau kita melihat gini Mas. Tanggapanmu? Kita melihat seperti ini. Presiden itu politisi bukan sih? Ya awalnya dari politisi. Oke. Menteri itu politisi bukan sih? Ada yang politisi, ada yang tidak. Ya itulah di situ. Maka itu secara profesi dulu lah kita. Presiden, menteri itu berawal dari politisi bukan? Politisi. Oke. Kebanyakan dari menteri Pak Jokowi hari ini itu politisi atau bukan sih? Wah, kalau masalah itu kayaknya 50-50. Ya, itulah maksudnya itu. Tapi kan posisi-posisi itu kan yang didapatkan hasil dari politis. Semua. Oke. Kebijakan politik. Tapi ketika pasca dilantik, statusnya sebagai apa sih? Setelah dilantik jadi menteri. Apapun itu presiden, menteri, setelah dilantik itu statusnya jadi apa? Ya eksekutif. Dalam menerima haknya dalam pekerjaan itu yang dianggarkan itu sebagai apa? Ya sebagai presiden itu setaranya kalau di legislatifnya dengan siapa? Kalau di DPR? Setaranya dengan siapa? Di atas coy. Ketua DPR toh? Setara toh? Iya. Secara trias politikal ini loh, ngerti gak? Iya, trias politikanya. Presiden itu setara dengan siapa sih kalau dengan di legislatifnya? Iya, ketua DPR. Ketua DPR. Kalau di ininya hakim. Ketua Mahkamah Agung, kan di situ. Ketua Mahkamah Agung itu jelas. Pegawai negeri. Kalau pegawai negeri. Pegawai negeri. Ketua DPR? Enggak. Pegawai negeri yang sifatnya 5 tahun.
Jadi pegawai ada negeri jeda waktu itu gitu. ada yang sampai pensiun, ada yang periodik. Maka kita pahami dulu presiden itu pegawai negeri atau bukan. Berarti dalam menerima haknya atau honornya. Kalau presiden itu pegawai negeri yang periodik. Ya kalau disamakan dengan DPR. Enggak status. Aku pertanyakan nih, statusnya apa nih juga kalau presiden ini? Kalau disamakan dengan pimpinan tertinggi di legislatif, ya berarti pegawai negeri yang Periodik. Karena menerima haknya dari siapa kalau bukan dari negara? Apa sih yang dikatakan pegawai negeri itu? Iya. Cuman karena punya posisi tertentu sehingga menjadi pejabat publik. Pejabat publik. Kan di situ. Oke. Kalau melihat undang-undang ASN seperti apa? Gimana itu undang-undang ASN? Kan ASN tidak boleh berpolitis. Kalau hak pilih boleh, punya. Artinya presiden Ya harusnya kalau melihat dari sudut pandang undang-undang ASN, itu kan tidak boleh berpolitik. Artinya presiden tidak boleh ikut serta dalam berkampanye. Harusnya memang seperti itu. Kalau melihat sudut pandang Dari peraturan ASN. Kenapa saya selalu mengatakan seperti itu? Undang-undang ASN mengatakan. Tapi kan hal itu juga bisa dibantah. Memang, kenapa itu faktornya? Itulah celah hukum kita yang tumpang tindih. Harusnya nih dari kacamata gelandangan politik nih. Harusnya. Minum dulu, enggak apa-apa, minum dulu biar enggak tegang. Gimana? Yang sambil bakar dulu. Gimana? Ya, harusnya bagaimana itu? Presiden kalau mengikuti aturan yang pegawai negeri yang periodik enggak boleh. Gini, Mas. Ada istilah namanya fenomena baru. Terus fenomena baru. Saya yakin semua presiden sebelum Pak Jokowi itu berpolitis. Memang semua presiden berpolitis. Bos. Tapi kan tidak seterang-terangan ini. Yang dipermasalahkan adalah cara berpolitisnya. Wah itu kenapa? Ini pertanyaan lagi nih. Kenapa presiden saat ini berpolitik secara terang-terangan? Kacamataku mengatakan karena pengennya satu putaran. Didasari oleh anak lagi. Apapun itulah, silahkan kalian perspektif sendirilah. Artinya saat ini kamu kenapa presiden menggunakan dirimu untuk pemilu ini setelah setahun nih, tahu banyak hal. Iya. Perjalanan Pilpres ini 2024 ini, kamu ini gimana nih? Aku melihat fenomena pemilihan presiden pada hari ini, kenapa presiden sampai menggunakan seluruh kekuatannya karena apa? Biar pemilihan ini satu putaran. Itulah request dari Pak Presiden. Dan itu kamu setujui enggak? Apanya? Caranya? Iya. Tidak. Enggak setuju. Tetap enggak setuju ini ya? Tidak setuju. Kenapa harus satu putaran? Iya, benar itu. Kenapa harus satu putaran? Dan enggak boleh golput. Dan nggak boleh golput juga. Ayo. Nah kira-kira kenapa kalau golput itu? Loh, emang kalau kayak tiga kandidat ini nih ya, saya kan sudah punya strukturalnya. Ya sih. Aku tertarik dengan statementnya Pak Ahok waktu masih menjabat sebagai gubernur DKI. Lu orang kalau bodoh nurut. Ya. Kalau pinter gua ajarin. Itu kan. Iya. Indonesia tuh kebanyakan orang pinter. Biarlah orang pinter yang memilih. Wakilkan saja gitu. Wakilkan saja. Kamu nggak mau, berarti kamu minta perwakilan aja. Ya silakan loh. Yang pinter-pinter yang menurut mereka itu perspektif harus nyoblos A. Ya kan yang ada di tubuh. Nanti diwakilkan sama Mas Malik. Yang ada di tubuh 01 itu kan ada berbagai macam profesor. Iya. Ya kan. Yang di tubuh 02 juga ada paslonnya adalah profesor. 01 paslonnya adalah profesor. Di dalam tubuh 02 wah ya, ada aktivis. Itunya juga profesor, ya kan. 02 enggak ada aktivis. Dokter ya, Pak Anies itu dokter dia ya. 01. Pak Anies 01. 02 itu ada berbagai macam profesor di dalam tim pemenangannya. Iya. 03 wakilnya adalah profesor. 3 orang ini, ya toh, 3 kandidat ini itu kan dalam membentuk tim pemenangannya kan orang-orang pintar semua. Yang jelas apalah suara gandengan politik. Kenapa suara kita itu selalu dikejar-kejar sama orang-orang pintar? Lah iya. Kan kan? Kenapa suara kita itu selalu dikejar-kejar sama orang pintar? Kan asas demokrasi, coy. Ya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya kenapa gelandangan politik itu selalu dicari-cari kalau ketika momentum 5 tahunan? Nah, ya itu. Ya silakan saja loh. Diwakilkan. Silakan saja orang pintar menyoblos. Kamu ini mau nitipkan suara sama siapa nih? Grace Natali, Budiman. Ya siapa yang mau menemui saya lah intinya. Monggo saya titipkan lah silahkan. Saya bakal menggunakan hak pilih saya. Ya kan? Menggunakan hak pilih itu karena fatwa MUI men.
Ya kan, fatwa MUI. Karena saya muslim ya akhirnya saya menghargai fatwa itu. Ya. Tapi kan untuk mencoblos kan tidak harus satu. Ya. Kan di situ. Itu kan bagian dari menggunakan hak pilih. Kenapa selalu dikejar-kejar seolah kalau saya itu harus memilih 01, 02, 03. Berbagai macam pakar-pakar mengatakan, mereka semua orang pinter. Dalam menentukan pemilihannya itu berdasarkan perspektif. Ya silakan saja, monggo jenengan yang memilih. Berarti kelompokmu ini gelandangan politik sudah mewakilkan lah ya. Ya silakan, ya apa yang mewakili gitu loh. Nanti Mas Malik sama Mas Jamil yang mewakili. Siapapun yang mau jadi silakan kan gitu loh, ngerti nggak? Ngerti. Loh, bayangkan saja Mas, kita bayangkan di dalam tubuh 01 itu ya kan ada berbagai macam prof di situ. Semua semua. Suara kita dengan suara prof itu kan sama asas demokrasi itu. Nah, kalau saya bilang sama, saya nyoblos itu, kita gelandangan politik itu nyoblos itu pertimbangannya paling apa sih? Karena lapar, karena kondisi. Iya. Iya kan? Iya. Ya lebih baik silakan saja yang prof-prof itu yang menyoblos, ya sih, yang memilih. Karena pertimbangannya tidak mungkin meleset. Sebenarnya ini hal yang menarik, Mas. Iya. Jadi saya ngobrol sama yang berafiliasi dengan gelandangan politik, ini hal yang sangat menarik, apalagi membahas tentang soal politik, perkembangan pilpres dan segala macam. Cuma karena waktu sudah mepet dan ini juga malam, nggak enak juga sama tetangga-tetangga ini rame kan. Iya, rame sekali. Malam Jumat juga. Nah iya, mungkin bisa dilanjut lain waktu. Dan untuk para penonton setia Gubras Gabrus, channel Jamil Jateng, tonton video selanjutnya. Oke, satu penutup dari saya. Tugas warga sipil adalah mengamati situasi politik lalu membicarakan di warung kopi. Silakan kalian bahas di warung-warung kopi tentang fenomena politik pada hari ini. Bersama gelandangan politik di situ. Ya.